Boom! Belajar online matematika. Belajar online matematika. Konten ini dibuat untuk kalian yang kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Bagi kalian yang mempunyai soal matematika dan dirasa sulit, silahkan kirim soal pada kolom komentar. Soal yang kalian berikan akan direspon oleh tim channel YouTube kami dan akan ditindaklanjuti paling lambat 7 hari setelah soal dikirimkan. Kami menerima soal-soal yang kalian berikan dari jenjang kelas 1 SD sampai dengan kalian yang sudah mahasiswa S1. Subscribe, like, and share jika konten ini menurut kalian layak untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat online. Kembali lagi di channel Mustico Mulyo Minor. Ya, kali ini kita akan kembali membahas konten Boom! Belajar online matematika. Oke, di sini teman-teman, sebelum kita kembali membahas beberapa latihan soal, di sini saya ingin menginformasikan terkait apa aja sih di SBMPTN 2020 ini yang perlu kita ketahui, hal-hal apa aja yang info terbaru apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Mendikbud terkait dengan persiapan SBMPTN tahun 2020. Oke, berikut saya paparkan beberapa informasi terbaru terkait dengan SBMPTN 2020. Check it out. Oke teman-teman sahabat online, di sini saya akan memaparkan terkait informasi terbaru SBMPTN tahun 2020. Oke, kita buka Google Chrome dulu ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat apa-apa saja yang telah diputuskan oleh Mendikbud, Mas Menteri yaitu Nadiem Makarim. Oke, di sini teman-teman kita langsung saja bukan ltmpt.ac.id. Nah, ini adalah halaman awal dari LTMPT, di mana LTMPT yaitu singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Langsung saja teman-teman, di sini pada halaman utama yaitu ada surat edaran terbaru dari LTMPT atau tim pelaksana LTMPT ini, teman-teman. Di sini sebenarnya ada beberapa edaran ya. Jadi ada beberapa edaran, yang terbaru adalah yang paling atas. Mari kita buka. Kita coba perbesar dulu. LTMPT, Surat Edaran Tim Pelaksana LTMPT nomor 11 SED LTMPT/2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Di sini ditujukan kepada pertama, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Rektor PTN, Kepala SMA MA SMK, dan siswa SMA MA SMK seluruh Indonesia. Memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19 dan surat edaran tim pelaksana LTMPT nomor 09 dan seterusnya ini ya tentang jadwal pelaksanaan, maka pendaftaran UTBK dan pelaksanaan UTBK akan tetap dilaksanakan. Jadi di sini teman-teman telah digarisbawahi bahwa pendaftaran dan pelaksanaan tetap dilaksanakan. Selanjutnya, perubahan UTBK 2020 adalah sebagai berikut. Ini ada 5 poin utama. Yang pertama, materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik. Jadi hanya TPS yang diujikan pada UTBK 2020. Yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi pada tahun 2020 ini, setiap peserta hanya maksimal mengambil 1 kali tes. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Jadi 1 hari ada 4 sesi. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memiliki lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan di poin nomor 5, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN terbaru adalah sebagai berikut. Ya, ini jadwal terbarunya. Pendaftaran yaitu tanggal 2 hingga 20 Juni 2020, pelaksanaan tanggal 5 hingga 12 Juli 2020, dan pengumuman SBMPTN tanggal 25 Juli 2020. Ya, surat edaran ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih tertanggal 6 April 2020 di Jakarta oleh Ketua Tim Pelaksana LTMPT. Nah,
Jadi di sini perlu digarisbawahi teman-teman bahwa sekarang ini sudah mulai masuk bulan Mei ya. Jadi menuju pendaftaran sudah tinggal sekitar 1 bulan lagi, dan juga untuk menuju pelaksanaan sudah tinggal sekitar 2 bulan lagi. Jadi teman-teman di sini punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri dengan matang, berlatih soal. Dan yang tadi ya, yang perlu digarisbawahi bahwa pada SBMPTN tahun 2020 ini hanya dilaksanakan dengan materi ujian yaitu TPS. Ya, jadi hanya TPS saja. Kita lanjutkan pada informasi umum di sini. Ya, di informasi umum ini berisi terkait dengan latar belakang, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, dan terkait dengan LTMPT ini seperti apa ya. Di sini ada LTMPT, dijelaskan lembaga yang menyelenggarakan tes dan sebagainya, ada fungsi, tujuan, landasan hukum. Oke, lanjut. Setelah informasi umum di sini ada penerimaan mahasiswa baru. Oke teman-teman, di sini ada 4 bagian utama pada penerimaan mahasiswa baru, yaitu pertama terkait prinsip, kedua ada jalur dan alokasi, ketiga terkait dengan pengembangan materi tes, dan yang keempat terkait dengan pelaksanaan tes. Nah, terkait dengan prinsipnya di sini ada 5 prinsip utama terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama yaitu adil, kedua akuntabel, jadi harus sesuai dengan prosedur ya, dan kriterianya juga harus jelas. Yang ketiga fleksibel, dan yang keempat efisien, dan yang kelima harus transparan. Pada sesuatu hal yang terkait dengan penerimaan itu harus dilaksanakan transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Oke, lanjut pada jalur penerimaan dan alokasi daya tampung. Di sini teman-teman disebutkan bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN ada 2 poin utama yang digarisbawahi. Yang pertama yaitu seleksi nasional masuk PTN atau SNMPTN, dan yang kedua yaitu seleksi bersama masuk PTN atau SBMPTN yang dilakukan dengan UTBK. Nah, selain 2 ini teman-teman, di sini juga disebutkan bahwa selain SNMPTN dan SBMPTN, PTN dapat melakukan seleksi mandiri, di mana dapat menggunakan nilai hasil dari UTBK-nya atau SBMPTN itu tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kuota. Di sini disebutkan kuota daya tampung setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru, yaitu SNMPTN telah ditetapkan paling sedikit 20%. Jadi teman-teman di sini ada kalimat paling sedikit. Jadi bisa lebih dari 20%, tapi paling sedikit harus 20% dari SNMPTN. Di sini dilihat dari daya tampung program studi yang bersama. Karena daya tampung di setiap kampus kan, setiap program studi di kampus kan masing-masing kan berbeda-beda kayak gitu. Nah, di sini dilanjutkan kuota untuk SBMPTN paling sedikit 40%. Oke, sekali lagi teman-teman, di sini ada kalimat paling sedikit. Jadi ada kemungkinan lebih dari ini ya. Tapi minimal yaitu 40% dari daya tampung program studi yang bersangkutan. Nah, sementara kuota setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi mandiri ditetapkan paling banyak. Jadi kalau tadi di SNMPTN paling sedikit, SBMPTN paling sedikit, nah pada tes mandiri atau seleksi mandiri di sini paling banyak 30% teman-teman. Jadi ini bisa jadi berkurang, tidak sampai 30%, karena ada terkait ini tadi ya, dilihat dulu SNM sama SBM-nya. Jika perguruan tinggi tersebut mengambil lebih dari persentase ini, maka ini bisa jadi berkurang untuk mandiri. Oke, di sini ada persyaratan, nanti teman-teman bisa cek langsung di website LTMPT. Oke, nah di sini ada langsung aja di pelaksanaan tes. Tes yang dikembangkan dan dilaksanakan LTMPT di sini menggunakan UTBK 4 sesi. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini kalau SNMPTN kan teman-teman kemarin sudah ada pengumuman ya, tapi kita coba klik aja dulu. Di sini yaitu terkait dengan di sini ada jadwal kegiatan SNMPTN 2020, terus ada pengumuman, di sini juga ada halaman sekolah dan siswa. Ini kemarin ya telah diumumkan pada tanggal 8 April 2020. Di sini saya mengucapkan selamat buat teman-teman sahabat online yang telah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Dan buat kalian yang masih belum diterima, tetap semangat karena masih ada banyak jalur menuju apa yang kalian inginkan, kampus yang kalian inginkan. Oke.
Jadi harus tetap semangat, ikuti terus channel Mustikum Mulia Minor untuk persiapan kalian menuju SBMPTN. Ya, lanjut. Di sini ada setelah SNM ada SBMPTN. Ya, teman-teman, di sini bisa kita perhatikan ketika kita klik SBMPTN terdapat beberapa daftar dari PTN ya, teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa memilih mau memilih PTN yang mana sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah, contoh ini teman-teman ya, misalkan saya pilih Universitas Indonesia. Oke. Di sini tinggal kita klik lihat prodi. Nah, di dalamnya teman-teman di sini kita bisa melihat di sini ada dua pilihan, ada Saintek dan Sosum. Untuk Saintek sendiri maka berisi jurusan-jurusan yang terkait dengan MIPA ya, terkait dengan IPA. Nah, di sini teman-teman bisa kita jadikan patokan bahwa peminat 2019 di sini setelah tertera disediakan jumlah peminatnya pada tahun lalu dan daya tampung pada tahun ini, yaitu pada kesempatan teman-teman untuk mengikuti SBMPTN di sini bisa diperhatikan. Oh, daya tampungnya sekian dan peminat tahun lalu sekian. Jadi teman-teman di sini bisa memperkirakan peluang masuk teman-teman untuk diterima di program studi tersebut. Oke ya, teman-teman di sini nanti bisa cek sendiri berapa peminat tahun lalu dan berapa kuota yang ada atau daya tampung di tahun 2020 ini terkait dengan SBMPTN. Di sini juga ada sosumnya, kita klik ya. Di sini daya tampungnya sekian, peminatnya sekian. Di sini teman-teman, di sini saya memberikan sebuah pendapat. Jangan takut untuk bersaing. Yang pertama, kenapa? Karena pilihlah program studi itu sesuai dengan minat teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman telah masuk di program studi tersebut, namun salah jurusan. Kenapa? Karena nanti kita studi di sana kan minimal 3,5 tahun ya, atau mungkin 4 tahun rata-rata. Nah, 4 tahun dengan mengambil program studi tersebut, teman-teman, jika teman-teman sahabat online tidak berminat dan telah masuk di dalam prodi tersebut, pasti rasanya tidak akan nyaman, karena di situ kalian akan selama 4 tahun belajar tentang ilmu tersebut. Tapi jika teman-teman masuk program studi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat teman-teman, maka 4 tahun itu akan dijalani dengan susah senangnya masing-masing ya pasti, tapi pasti teman-teman akan lebih nyaman kayak gitu, dan tidak salah jurusan gitu ya. Jadi jangan takut untuk bersaing. Jika teman-teman memang merasa bisa dan sanggup, pastilah. Jadi sekarang masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan, harus semangat ya teman-teman. Oke, dan juga teman-teman mungkin memilih prodi juga harus melihat 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan di negara kita Indonesia ini peluang kerjanya apa yang dibutuhkan teman-teman. Jadi kita berpikir bukan hanya untuk tahun depan, jangan juga hanya untuk besok gitu teman-teman. Jadi kita lihat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang di Indonesia ini memerlukan bidang kerja apa yang peluang kerjanya itu sangat banyak sekali, sehingga nanti ketika teman-teman lulus studi untuk sarjana, maka teman-teman bisa memperkirakan dan sudah punya gambaran mau kerja di mana, dan peluangnya pun jika teman-teman sudah perkirakan dari sekarang, nanti ketika lulus bisa dengan mudah ya mencari pekerjaan tanpa harus menganggur terlebih dahulu. Kita lanjutkan UTBK. Ya, di sini terkait dengan ujian tulis teman-teman, nanti bisa teman-teman cek langsung. Di sini ya langsung aja jadwal pentingnya. Kemarin ini untuk SNMPTN telah selesai, dan untuk jadwal UTBK ini ya teman-teman yang terbaru tadi, bahwa pendaftaran tanggal 2 hingga 20 Juni, pelaksanaan tanggal 5 hingga 12 Juli, dan pengumumannya tanggal 25 Juli 2020. Saya doakan teman-teman semua yang menonton channel ini semoga diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan keinginan kalian semua. Amin. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke statistik nilai. Nah, di sini teman-teman nanti bisa perhatikan sendiri di dalamnya. Langsung aja fokus pada tes potensi skolastik ya teman-teman. Karena tahun ini hanya diujikan TPS, jadi teman-teman di sini bisa melihat nilai yang diperoleh oleh peserta tahun lalu itu maksimalnya berapa, paling rendah berapa, dan seterusnya di situ terlihat. Dan juga di bagian bawah ini ada rekapitulasi dari penyebaran jumlah peserta menurut range nilai. Jadi di sini ada nilainya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa nilainya di bawah 300 sejumlah sekian anak terkait dengan
Ini TPS itu mengujikan ada 4 item penting teman-teman, yaitu penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan juga kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi ada 4 pokok poin yang nanti diujikan pada TPS. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya informasikan terkait dengan informasi terbaru di SBMPTN 2020. Oke, sekarang kita meluncur di latihan soal. Halo teman-teman sahabat online, mari kita sekarang mulai ke pembahasan soal-soal, di mana di sini setelah saya siapkan beberapa contoh soal terkait dengan TPS, di mana nanti ini merupakan yang diujikan, karena soal-soal TPS adalah soal-soal yang akan diujikan di SBMPTN tahun 2020 teman-teman. Jadi ini adalah beberapa contoh soal yang telah saya siapkan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nomor 1 di sini diketahui jika X tambah Y tambah Z sama dengan 18 dan Y kali Z sama dengan Y kuadrat plus Y, berapakah nilai dari X tambah 2Y dibagi dengan 2? Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini ada Y kali Z itu sama dengan Y kuadrat plus Y. Kalau kita jabarkan di sini Y kali Z sama dengan, ini nilai Y-nya bisa kita keluarkan ke depan teman-teman. Jadi di dalam kurungnya tinggal Y plus 1. Nah, ini karena mengandung unsur perkalian di ruas kanan kiri, maka ini bisa kita coret. Sehingga nilai Z sama dengan Y plus 1. Oke. Ini telah kita temukan persamaan yang pertama. Setelah itu kita perhatikan bahwa di sini juga diketahui teman-teman bahwa X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 18. Sehingga nilai Z di sini bisa kita masukkan, yaitu di sini ada Y plus 1. Maka X plus Y plus Z-nya kita masukkan nilai Y plus 1 sama dengan 18. Oke, sehingga di sini kita tambahkan Y tambah Y, yaitu 2Y plus 1 sama dengan 18. Nah, di sini X plus 2Y, ini nilai plus 1, kalau pindah ruas kanan menjadi negatif. Maka 18 dikurangi 1 yaitu 17. Nah, di sini ditanyakan yaitu X plus 2Y dibagi 2. Di sini kan sudah ketemu nih, X plus 2Y sama dengan 17. Maka nilai dari X plus 2Y dibagi 2 adalah 17 per 2. Berapakah nilai dari 17 per 2? Yaitu 8,5. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Jika titik A, jika diketahui titik ini ya, ada A,3 dan A-2, B plus 1 terletak pada garis ya, terletak pada garis 2X sama dengan Y plus 7, maka nilai B adalah, oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita tulis yang diketahui ada 2X sama dengan Y plus 7. Ini adalah persamaan pada garisnya ya. Jadi ada persamaan garis 2X sama dengan Y plus 7. Oke teman-teman. Jadi ini kita substitusikan bahwa diketahui ada titik A,3. Nilai A di sini mewakili dari nilai X, sedangkan 3 di sini adalah nilai dari Y. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, jadinya 2A sama dengan 3 plus 7. Ini ketika kita menggunakan titik A,3 ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini berarti 2A sama dengan 3 tambah 7, 10. Sehingga nilai A adalah 2 kali berapa ada 10, yaitu 5. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kan mencari nilai B. Ya, di sini kita mencari nilai B. Nah, kita libatkan titik yang kedua. Titik yang kedua kan A dikurangi 2, B plus 1. Tadi A-nya sudah ketemu 5. Maka ini 5 dikurangi 2 yaitu 3. Dan ada B plus 1. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini, teman-teman. Jadi ada 2X sama dengan Y plus 7. X-nya kita ganti 3 jadi 2. Oke, jadi di sini ada, kita masukkan, kita substitusikan nilai dari X-nya yaitu 3, 2 kali 3 sama dengan Y-nya kita masukkan B plus 1 ditambah 7. 2 kali 3 yaitu 6 sama dengan 1 tambah 7, 8. Jadi B plus 8.
maka B sama dengan nilai dari 6 dikurangi 8. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Jadi nilai B nya adalah negatif 2. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, soal nomor 3 nih. Ada soal seperti ini teman-teman. 5,055 dibagi 2,022. Berapakah hasilnya? Oke, langsung saja. 5,055 bagi itu bisa kita buat menjadi begini ya teman-teman ya, 2,022. Oke, ini kalau di dalam bentuk matematika biasanya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 5,055 itu senilai dengan 5055 per 1000. Bentuk pembagian kita buat kembali menjadi seperti ini. Jadi 2022 seperti, karena ada 3 angka di belakang koma maka per 1000. Nah ini teman-teman, kalau misalkan tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, syaratnya yang belakang harus menjadi atau dibalik ya, jadi 1000-nya di atas, ini jadi 2022, tinggal dicoret sehingga hasilnya 5055 per 2022. Nah kalau kita perhatikan di sini bentuk posisinya masing-masing menempati posisi yang sama teman-teman. Jadi ini ada angka 0 yang menandakan ini yang pembatas ya, ribuan. Ini bentuk ribuan karena ada 4 angka. Jadi kalau kita perhatikan posisinya masing-masing, ini kedua, kalau kita perhatikan bentuknya masing-masing teman-teman, di sini yang atas sama yang bawah itu kan menempati angka yang sama posisinya, sehingga yang atas ini sama yang bawah itu ternyata bisa dibagi dengan angka 1011. Nah, sehingga kalau yang atas dibagi dengan 1011 menghasilkan nilai 5, kalau yang bawah dibagi dengan angka 1011 menghasilkan nilai 2. Sehingga langsung aja 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Nah ini ya, jadi teman-teman jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Jika A bilangan bulat dan B sama dengan 5A plus 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Oke, langsung aja teman-teman, di sini diketahui bahwa B sama dengan 5A plus 3. Kita mencari nilai yang merupakan atau bilangan yang merupakan pembagi dari B. Jika kita perhatikan teman-teman, jika bentuk B adalah seperti ini, maka sudah pasti bahwa B itu tidak bisa dibagi 5 atau tidak habis dibagi bilangan yang kelipatan 5. Kenapa? Karena di sini ada bentuk plus 3. Jadi di sini teman-teman, yang A sudah pasti salah, yang B sudah pasti salah, yang E sudah pasti salah karena kelipatan 5. Sedangkan B ini tidak habis dibagi 5 karena ada bentuk plus 3. Nah, maka kita langsung saja teman-teman, ini mudah sekali. Karena kalau kita melihat opsinya seperti ini, maka kita misalkan nilai A adalah 2, maka nilai B sama dengan 5 kali 2 plus 3. Maka hasilnya adalah 10 tambah 3 adalah 13. Sehingga nilai B ini habis dibagi 13. Maka ini hasilnya adalah yang C. Oke, gampang banget ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja di soal yang terakhir. Di sini saya siapkan 5 soal. Jadi soal yang kelima ini yaitu membahas mengenai deret. Oke teman-teman, di sini kita perhatikan ada 20, 22, 23, 25, 32, 38 dan seterusnya. Dan angka yang paling akhir di belakang yaitu ada angka 53. Jika kita perhatikan teman-teman, jadi pada deret biasanya bisa diloncati satu-satu, bisa diloncati dua-dua, atau bahkan ada bentuk-bentuk yang lain. Seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini kalau kita loncati dua-dua, perhatikan yang paling depan ada 20, kita loncati 2 angka, 25. Maka angka selanjutnya adalah, oke teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan ditambah 5. Ini bisa jadi ditambah 5, tapi bisa juga ditambah 10, di mana kelipatannya bertingkat atau naik. Nah, untuk membuktikan ini bertingkat atau tidak teman-teman, jadi bisa langsung saja kita perhatikan angka yang paling belakang ini. Nah, ini kan diketahui 53, kita kotaki aja biar berbeda. Nah, 53, maka 2 angka sebelumnya adalah 38, 2 angka sebelumnya adalah 23. Kalau kita perhatikan 23 ke 38 yaitu menambah
15 teman-teman. Jadi bertambah 15 angka. Jadi 23 tambah 15 menjadi 38. Sedangkan 38 ke 53 ternyata bertambah juga 15. Sehingga bentuknya ini tetap ya teman-teman ya, penjumlahannya tidak bertingkat tapi sama, tambah 15 tambah 15. Maka yang depan tadi jika ada 20, setelah itu 25, maka ini tentu jawabannya adalah 30. Selanjutnya yang tidak terkena kotak maupun lingkaran, di sini ada 22. 22 ke 32 bertambah 10, sehingga 32 tambah 10 yaitu 40. Untuk berikutnya di sini ada angka 1, 5, 4, 3, 7, 1, 10, negatif 1, 13, negatif 3, dan ada dua angka yang harus kita cari teman-teman. Jadi di sini kita perhatikan, jika kita loncati satu-satu teman-teman ya. Kalau tadi kita loncati 22, sekarang kita coba loncati satu-satu. Di sini ada angka 1, kita loncati 1 langsung ke 4, 7, 10, 13. Nah, di sini sudah bentuk teman-teman. Jadi setiap kita loncati 1 itu angkanya berjumlah atau naik 3. Jadi ditambah 3. Sehingga di sini jawabannya adalah 16. Terus untuk mengisi yang belakang kita perhatikan aja di sini 5 menjadi 3 menjadi 1, maka dikurangi 2 terus ya teman-teman. Dikurangi 2, dikurangi 2, sehingga di sini jawabannya adalah negatif 5. Oke, sekarang kita ke yang terakhir teman-teman, yaitu di sini ada 4, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 5, negatif 10, dan hanya 1 yang kita cari. Di sini hanya 1 aja. Nah, bagaimana ini prosesnya teman-teman? Kita perhatikan lagi. Di sini ada 4, kita loncati satu-satu ya teman-teman ya. 4, 2, negatif 2, negatif 10. Kalau kita perhatikan bentuk ini teman-teman, 4 ke 2 itu dikurangi 2. 2 ke negatif 2 itu dikurangi 4. Negatif 2 ke negatif 10 itu dikurangi 8. Sehingga kalau kita perhatikan ini setiap perpindahannya yaitu dikalikan 2 teman-teman. Jadi ini dikali 2, ini juga dikalikan 2. Maka di sini juga akan berlaku seperti itu. 1 ke min 1, maka ini dikurangi 2. Negatif 1 ke negatif 5, maka dikurangi 4. Maka ini ke sini dikurangi 8. Jadi min 5 dikurangi 8 hasilnya yaitu min 3. Oke, selesai teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan soal-soal terkait TPS persiapan SBMPTN tahun 2020. Oke teman-teman, tadi telah saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan beberapa info perubahan terkait persiapan SBMPTN tahun 2020. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika dari teman-teman sahabat online ingin menanyakan beberapa soal yang masih dirasa bingung dan kesulitan, bisa langsung mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe jika kalian belum klik subscribe-nya. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.